Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMK Farmasi Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang budaya positif di sekolah kita SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin. Nah, diskusi kita pada siang hari ini adalah teori disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas adalah disiplin. Sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan atau budaya positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mengacu pada nilai atau prinsip kebajikan yang universal, di mana nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yang sekarang ini sedang kita terapkan di sekolah. Nah, ini adalah penerapan di sekolah di mana yang kita ketahui sehari-harinya bahwa setiap hari sebelum pembelajaran dimulai di pagi hari anak-anak selalu membaca Al-Quran dan adanya Jumat Takwa beserta tausiah sebagai bentuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini gambar anak-anak membaca Yasin atau membaca Al-Quran. Dan ini adalah adanya kegiatan membersihkan kelas dan sekolah sebagai bentuk bergotong royong. Kemudian ini adalah sebagai bentuk berkebinekaan global, siswa mempelajari kebudayaan Kalimantan Selatan berupa tarian kuda gipang dan pembuatan kain sasirangan yang merupakan kain khas suku Banjar. Dan ini adalah pemanfaatan barang bekas di mana siswa dituntut berkreatif membuat produk yang bernilai jual. Kemudian ini adalah pembelajaran berpusat pada siswa yang berdiferensiasi di mana siswa dituntut untuk mandiri dan bernalar kritis. Nah, kemudian saya ada kasus. Ini nanti Bapak Ibu silakan menjawab. Di mana cinta kurang menguasai pelajaran matematika. Maaf Bu ya, bukan soal menghafalnya. Dari sananya soalnya seperti itu. Cinta kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seto menanyakan pertanyaan,
Cinta menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Cinta yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seto pada saat itu membiarkan teman-teman Cinta menertawakannya. Cinta yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seto meminta Cinta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seto. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Cinta di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seto terhadap Cinta? Mengapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seto ini terhadap Cinta adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ya, Bapak, si Cintanya sedang belajar matematika, kemudian dia menanyakan ke Cinta, tiba-tiba Cintanya gugup. Ya, kalau Cinta itu sebelumnya melakukan kesalahan? Enggak, ini ketika dia sedang belajar matematika. Bukan, maksudnya memilih kan ini Pak Cinta, dia sedang belajar. Nah, tiba-tiba Pak Setonya bertanya sama Cinta, Cintanya kan terkejut nih. Nah, langsung Pak Setonya beranu suruh berdiri ke depan kelas. Nah, disuruhnya pegang hidungnya. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Hidungnya sendiri ya? Iya, hidungnya sendiri. Soalnya kan dia tidak memperhatikan Pak Seto ketika mengajar. Untuk pertanyaan yang saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya ada yang pro dan ada yang kontra ya. Untuk yang kontra, mungkin Pak Seto bisa menyuruh anak-anak yang lain tidak menertawakan Cinta. Jadi dia lebih gimana ya? Seperti kalau dia tertawakan mungkin dia merasa dibully ya. Nah, untuk yang disuruh maju ini tergagap, tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab, kemudian disuruh maju berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seto. Ini bisa jadi sebuah, kalau hukuman tergantung kita menilainya dari sudut mana ya. Kalau memang itu konsekuensi yang harus didapatkan Cinta karena tidak memperhatikan pelajaran tersebut. Tapi kalau dibilang hukuman itu berat ya, mungkin itu yang kontranya, mungkin konsekuensi ya kalau menurut saya ya. Kalau untuk tindakan Pak Seto saya setuju saja, mungkin lebih ditegur saja anak-anak yang menertawakan Cinta, kemudian Cintanya juga diberi pengertian dan ditegur secara halus. Mungkin lebih memperhatikan lagi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu April. Adakah yang lagi Ibu? Ya, silakan Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma. Saya ingin menanggapi pertanyaan yang ada di kasus Pak Seto ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seto terhadap Cinta? Nah, saya sebagai seorang guru, juga guru matematika, saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seto tersebut. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu kan menghukum secara fisik ya, menurut saya fisik, karena disuruh maju ke depan, disuruh memegang hidung. Nah, itu termasuk hukuman fisik menurut saya ya. Seharusnya kalau mau memberi hukuman mungkin disuruh maju ke depan tapi menjawab apa pertanyaannya itu. Kalau matematika biasanya ditulis di papan tulis, kalau dia tidak bisa dibimbing saja dulu. Nah, siapa tahu dengan bimbingan itu ke depannya dia lebih memperhatikan.
Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan pasien terhadap cinta adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut saya itu sebagai sebuah hukuman, menghukum secara fisik tadi. Saya tidak setuju tentang hukuman fisik itu untuk saat ini, karena kan kita sudah sudah sekarang ini ya, untuk hukuman fisik itu harus ditinggalkan atau dihilangkan. Nah, sekian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Fatma. Ya, ini sebenarnya mungkin sebuah hukuman ya, karena meminta si cinta untuk memegang hidungnya. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang apa itu hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Nah, sementara apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sebuah akibat dari suatu perbuatan yang akan dan telah dilakukan. Nah, di antara kedua itu, kita akan mengenal lagi yang namanya restitusi. Nah, ini yang sekarang sedang akan diterapkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana ini merupakan hukuman identitas gagal dan disiplin konsekuensi restitusi termasuk dalam identitas sukses. Misalkan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka di dalam konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi. Nah, restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang atau waktu jangka panjang itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, untuk restitusi adalah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, nah ini bedanya antara hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba berasal dari satu arah, yaitu guru, dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Sementara konsekuensi bersifat sudah terencana, disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bedanya kalau hukuman satu arah, konsekuensi berasal dari dua arah. Nah, ini misalkan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu negatif. Sementara untuk netral, lakukan ya apa yang saya katakan. Nah, kemudian untuk positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, yang kedua adalah mode paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Nah, kita contohkan. Nah, ini ada Bapak Ibu silakan menjawab apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Nah, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan bekas hukuman bekas frekuensi. Hukuman. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Membersihkan toilet sekolah karena mematahkan pensil teman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Dan kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah kasus kedua. Kasus kedua ini adalah Ibu Anas, guru SD kelas 3 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kembali berebutan masuk. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Anas? Adakah cara lain agar murid-murid bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Setuju apa enggak dengan tindakan Ibu Anas? Sama kayak kita kalau mengontrol siswa nanti dikasih hadiah. Ada ribetnya. Kira-kira nih, itu bolehkah apa enggak? Atau sebenarnya Boleh. Untuk memotivasi. Assalamualaikum. Kalau menurut saya boleh ya, untuk memotivasi anak-anak. Karena ini SD ya, tindakan SD, kan anak SD itu masih yang suka bersenang-senang. Jadi ketika diiming-imingi sesuatu dia akan menuruti apa yang kita katakan. Jadi misalnya seperti kita saja di rumah ya dengan anak kita, kalau tidak duduk rapi ibu tidak akan memberi kue. Nah seperti itu ya. Mungkin kan kalau ini kan kalau tidak berbaris dengan rapi tidak akan
berikan stiker bintang, karena mungkin seperti anak TK dia mengumpulkan stiker bintang, nanti siapa yang paling banyak stiker bintangnya mungkin akan diberikan hadiah lagi yang lebih besar, seperti itu. Jadi kayak dulu pernah saya ada lihat, kita punya anak kecil ya di rumah, setiap kali dia melakukan hal positif kita akan berikan satu bintang. Nanti dia akan kumpulkan bintang-bintang tersebut. Kalau bintang-bintang tersebut sudah banyak, berarti kan banyak hal yang baik yang sudah dia lakukan. Nah, kita tinggal mengapresiasi hasil kerja kerasnya seperti itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya ini kasus tentang penghargaan ya, motivasi dan penghargaan siswa. Nah, ini kita itu sebenarnya tindakan memberikan penghargaan yang nilainya itu sebenarnya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan bisa mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena hanya jika kita melakukan ini, maka saya akan mendapatkan penghargaan yang saya inginkan. Nah, harusnya itu adalah kita bisa memotivasi si siswa. Nah, sementara misalkan begini, kita memberikan rewards kepada anak-anak. Yang kedua ada kesenjangan sosial di situ. Ada anak yang tidak mendapatkan rewards, ada anak yang mendapatkan rewards. Yang pertama itu yang satu itu adanya rasa iri. Nah, yang kedua negatifnya, si anak yang mendapatkan rewards, dia akan sampai di situ kemampuannya. Sementara anak yang tidak mendapatkan rewards, dia akan berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Nah, itu mungkin terjadi ketika kita mahasiswa ya. Ada yang mendapatkan beasiswa dari dosen, seperti itu. Jadi makanya alternatif adalah memberikan motivasi dan semangat ke siswa atau murid. Karena kebanyakan negatif memang memberikan rewards itu, anak hanya tertuju pada rewards, tidak sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Memang sebelum belajar di grup penggerak ini memang saya memang seperti itu. Karena memberi rewards anak-anak kan ternyata itu sebenarnya tidak baik buat anaknya. Sebenarnya tidak perlu, kita harus memotivasi. Nah, iya, sebenarnya tujuan seperti itu, ternyata itu tidak dibenarkan. Dibenarkan karena nanti anaknya mungkin selalu dimanja. Iya, sama embel-embelnya Ada itu untuk aktivitas. ayah dan ibunya. Ibunya selalu, ayahnya selalu memberikan sesuatu, ibunya selalu memberikan sesuatu. Jadi anak ini menunggu reward dari ibu baru mengerjakan sesuatu seperti itu. Cuma sebenarnya untuk mengajar ada hal positif, berarti bisa dilihat dari segi positif atau segi negatifnya. Bahkan kebagian negatifnya sih kan anak tak mau bergerak kalau dari buat sekarang. Tapi bukannya itu misalnya memotivasi, misalnya kan sudah dapat hadiah, lalu supaya berlomba-lomba lagi mau dapat. Sebenarnya nggak, anak kalau sudah dapat hadiah dia sudah mentok di situ, merasa puas. Sementara anak yang tidak mendapat rewards nih, dia pasti fokus pengen. Nah, dia kan masih maju tuh keyakinannya, semangatnya. Kita mencari solusi. Ya, mencari solusinya, motivasi anak seperti apa. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang sering mungkin anak-anak kita terlihat ya di lingkungan. Yang pertama adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, yang kedua ini mungkin yang kita sering yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Keempat, bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar atau psikologis, rasa aman. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi. Nah, ini lagi ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, bersenandung ketika mengerjakan tugas dan ditegur oleh ibu guru. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh ibu Rani gurunya. Menurut
Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh si Dinda? Jika Bapak Ibu berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini biasanya kalau anak kita pulang sekolah, dia menangis dan mengadu kepada kita bahwa ibu gurunya membencinya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang anak kita butuhkan? Dan ketika ibu berada di posisi ibu gurunya, bagaimana perasaan si anak kita itu? Iya, kebutuhan apa? Dia tuh memiliki kesalahan dari Lindanya Mbak. Karena dia bersenandung, Bersenang. bernyanyi lah seperti Itu bagi perasaan. Di kita ada juga seperti ini itu kan? posisinya sebenarnya ya, ini posisinya anak kelas 3 SD. Anak kelas 3 itu, karena kelas 3 SD itu tidak bisa dikerasin. Ya, sama dengan kita. Misalnya kita sekolah juga, ada anak Iya. kita juga sambil mengerjakan. Dan kita tegur dengan Oke. baik. Nah, Mungkin tegur kalau dengan di sini kenapa dari Dindanya pulang menangis, mungkin terlalu keras dulunya dengan apa ya, dengan guru kita tidak tahu ya. Kan posisinya karena anak kelas 3 SD itu perasaannya berbeda dengan anak SMK seperti itu. Kan anak kelas 3 SD itu, apalagi yang anak saya ya baru kelas 1 SD itu transisi dari TK Iya. ke SD seperti itu, karena perasaannya halus. Kalau kita tegur, nah jangan kamu bersenandung, kita tidak bisa dengan lantang berbicara seperti itu dengan dia. Mungkin kita ada bahasa yang halus kita berbicara. Nah, kita kerjakan dengan tenang ya apa pelajarannya. Nah, nanti untuk bersenandung, untuk bernyanyi nanti kita setelah pelajaran ini atau bagaimana. Nah, mungkin gurunya jadi membuat dia menangis, tapi orang tua sebagai orang tuanya dia mungkin harus cross check juga ke Ibu Rani, apa hal kronologi yang terjadi. Jadi ibunya juga tidak langsung menyalahkan Ibu Rani, dan kita juga tidak tahu posisi Ibu Rani ini salah kah atau benar, seperti itu kalau menurut saya. Nah, kira-kira nih kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda di antara 5 ini tadi? Apa Nah, benar ya? kebutuhannya apakah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup, atau penguasaan yang dibutuhkan oleh Dinda? Cinta dan kasih sayang dan kesenangan. Ya, kesenangan ya, kesenangan karena dia tadi mendengarkan musik ya, Ya. bersenandung, Dia bersenandung, dia bersenandung, dia bersenandung, ya. Nah, ini keahliannya tadi. Nah, nih, misalkan nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, berarti kebutuhan kesenangan. Nah, ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti cinta Dan kasih sayang. Nah, ini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa ini? Iya, kira-kira kebutuhan apa itu? Kebutuhan penguasaan dia ingin diakui ya. Nah, kemudian tadi terakhir kasusnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Itu kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan? Kebutuhan akan ya kebebasan ya. Nah, makanya terkadang kita mengajar itu juga harus hati-hati ya, sesuai dengan kondisi si anak. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, di mana restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi merupakan memperbaiki hubungan, biasanya itu antar murid ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena selama ini kita sering banyak menghukum murid. Nah, ini adalah contoh kita dalam posisi kontrol restitusi. Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau Bapak Ibu guru sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Bagusnya kita sebagai manajer. Kenapa? Kalau kita sebagai penghukum, itu kita kayak menghardik siswa. Nah, kalau membuat masalah itu kasihan. Kalau sebagai orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, kasihan siswanya. Kalau sebagai teman, kadang kita tidak dihargai. Nah, kalau sebagai pemantau itu kita terlalu cuek. Nah, bagusnya kita sebagai manajer. Ya. Nah, kemudian, ini siapa kira-kira yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisinya apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi saya ya. Ya, sebagai apa itu? Salah. Kira-kira sebagai apa? Ayolah. Sebagai teman. Ya, mengajak. Kemudian, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer ya. Itu yang harus kita lakukan ya ketika anak berbuat salah. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Nah, yang kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Berarti apa? Hukuman bersalah. Ya, kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu? Nih, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum ya, kan soalnya dia merasa mengejas gitu langsung. Nah, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu sebagai teman. Nah, terakhir di dalam keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya keyakinan kelas ya. Kita itu sebenarnya diwajibkan memang setiap awal pembelajaran itu ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi jika ada sesuatu selama proses pembelajaran, kembali ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, di mana diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir adalah meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira ya Bapak Ibu Guru, apa bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Kira-kira kita kan di sini sudah ada peraturan ya, tapi kalau keyakinan kelas ini ya. Kalau peraturan itu berpihak hanya satu arah, kalau keyakinan dua arah. Makanya perlu memang diwajibkan untuk setiap pembelajaran itu ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini
ini adalah sudah saya lakukan perencanaan pembuatan keyakinan kelas, di mana kita meminta anak-anak mengisi kuesioner atau apa sih yang ingin dia lakukan selama proses pembelajaran. Jadi kita meminta anak-anak untuk mengisi speed note, kemudian kita baca satu-satu dan selanjutnya kita rangkum. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu saya di belakang ya sudah ada. Kemudian, nah ini adalah respon murid. Mungkin di sini ya sinyalnya. Kedengaran suaranya. Suaranya tidak dengar. Ya nanti ini ada respon dari muridnya. Nah terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini yang harus kita terapkan mulai saat ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, sekilas misalkan anak punya masalah, kita tidak bisa langsung, oh kamu ini salah begini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita pertama mencari dulu apa akar permasalahannya. Kemudian kita rendah diri dulu, maksud artian ia berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Atau ibu tidak mengajar siapa yang salah. Nah seperti itu ya harusnya. Ya kata-katanya diperhalus. Nah kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah yang terakhir baru kita menanyakan kembali ke keyakinan yang sudah kita buat tadi, yaitu nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Jadi pada intinya Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas itu memang sangat penting untuk ketika ada masalah atau terhadap sesama siswa, kita kembali ke keyakinan kelas itu. Ya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin hanya sekian pemaparan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau kerja bakti malam-malam enggak? Balik. Nah, kok kan pernah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari apa? Gotong royong ini? Ya, yakin? Ya. Nah, ayo kesepakatan dalam tiket gimana? Wajib. Silakan tulis apakah mau kepentingan diri sendiri kah? Atau aku tidak mau? Temanku aja yang menyerap bunga. Itu wajib. Ya, langsung on time datangnya ya. Kalau ini sudah dikasih waktu masuk jam 8. Masih aja jam 8 pulang. Hanya datang. Harusnya itu setengah 8. Hanya sudah diundur ke belakang 30 menit. Nah, terakhir bernalar kritis dan dalam numerasi atau berpikir kritis apa yang ingin kalian sampaikan. Kira yang nomor 5, bernalar kritis apa yang kalian inginkan, kesepakatannya. Dalam menghadapi masalah harus tawakal. doa. Harus bersabar. Nah, misalnya kamu ini punya masalah, nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan, artinya mandiri dalam menghadapinya, menyelesaikan masalah bersama. Nah, bisa. Utamakan ini. Nah, sekarang kreatif ya, menciptakan ide baru. Menciptakan kreativitas. Nah, kreativitas atau inovasi. Iya. Sudah ada lagi pertanyaan, sudah selesai ya. Nah, sampai 6 silakan ditempel di situ ada 8. Silakan yang ada 8. Di keyakinan kelas. Padahal keyakinanku tadi balik. Oh iya guys.
Lebih banyak cuma satu. Aktivitasnya. Pak, tunggu dulu. Aku tidak beli banyak. Minimal berapa? Membaca asupan tanpa membedakan tiket sesuai jadwal, mencari jalan keluar yang baik dalam masalah, menciptakan ide yang baru. Kurang satu di tiket sesuai jadwal dan datang lebih awal. Nah, yang kedua, yakin pada Allah tentunya ya. Kemudian berdoa sebelum belajar, baca Quran secara waktu, menghargai ada istiadat orang lain, tiket bersama, menyelesaikan masalah bersama, menciptakan ide baru. Rata-rata sama semua ya. Sekarang kelas 9. Dari bawah dulu kayaknya. AC 5. Fasilitas tercukupi, punya kulkas. Wow. Mengadakan ekskul yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwanda. Saya adalah salah satu siswa dari SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin. Di sini saya ingin meluapkan pendapat saya tentang terbentuknya keyakinan kelas pada kelas kami. Di sini saya merasakan ada sebuah perkembangan ketika terbentuknya keyakinan kelas, seperti datang untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama, entah itu sama teman, dan tidak membuli satu sama lain, dan lebih beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin sedikit saja yang saya tentang pengaruh kelas pada kelas kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ala Fitria, siswi dari SMKS Farmasi Mandiri Banjarmasin. Perasaan saya setelah dibentuknya keyakinan kelas yaitu merasa sangat senang, dikarenakan setelah dibentuknya keyakinan kelas menjadikan siswanya lebih disiplin terhadap waktu, dapat membentuk karakter yang positif terhadap siswa melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif, dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam pembelajaran. Selain itu juga dapat menjaga komunikasi yang harmonis terhadap guru dan siswa, yang dimana siswa dapat mengemukakan pendapat mereka tentang kelas impian yang mereka harapkan. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perasaan setelah terbentuknya keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang bisa Ibu bantu? Kesal Bu, masa saya dikata yang tidak-tidak? Pelit lah, sok lah, sombong lah, karena tidak mau memberikan jawaban ketika ulangan Bu. Habis itu saya dijauhi mereka, ya saya marah lah. Saya balik mengatakan kalau ulangan itu menguji kemampuan diri sendiri, tidak ada hubungannya antara pelit dan tidak. Itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga akan marah apabila ada yang mengatai Ibu seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu akan melakukan apa? Saya langsung marah-marah lah Bu di kelas kepada orang-orang yang mengatakan itu. Kesal sekali saya bentak-bentak mereka. Tuh, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan, bukan? Masa saya diam saja Bu, saya dikata-katain seperti itu, tentu saya membela diri saya sendiri. Mempertahankan harga diri pasti suatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Untung saya hanya membentak-bentak saja dan masih bersabar, padahal saya sudah geram terhadap mereka. Saya pasti bela diri Bu. Ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak tadi di kelas. Apa menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Bu, saya capek jadi pemarah. Kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu Bu. Kamu yakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu, bukan? Bu, Setuju, kita perlu saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? saya bisa lebih proaktif menyadari diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar dalam mengambil waktu jeda untuk berpikir langkah apa yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini enggak? Ingin memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif ya Bu. Kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tentu saja nyaman Bu, saya bangga bisa bersabar dan menahan diri. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sekarang kamu sudah mengerti kan apa yang akan harus kamu lakukan? Mengerti Bu. Ya, sudah silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Selamat pagi Wanda, apa kabar? Selamat pagi juga Bu, kabar saya baik Bu. Apakah kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu kemari? Iya Bu, saya tahu. Berkaitan dengan atribut sekolah kan Bu? Ya benar, tapi kamu sebelumnya sudah tahu kan apa-apa saja peraturan sekolah? Iya Bu, saya tahu itu. Ibu ingin tahu kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan sekolah. Maksud penggunaan atribut itu untuk merupakan pewujudan disiplin dan mentaati peraturan sekolah, dan juga merupakan identitas kamu yang sedang melaksanakan pendidikan selama belajar di sini ketika kamu berada di lingkungan sekolah. Iya Bu, saya lupa Bu. Ya wajar, memang mungkin ada kalanya kamu lupa untuk menggunakan atribut lengkap. Iya Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang lupa menggunakan atribut ini. Apa menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidak Ibu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya Bu, saya sebenarnya ingin menaati peraturan sekolah dan menjadi siswa yang disiplin. Tetapi saya tadi pagi bangun kesiangan, jadi lupa memakainya Bu. Kamu meyakini tidak disiplin itu penting buat kamu? Yakin Bu? Ya, Ibu setuju. Kita perlu disiplin terhadap diri sendiri. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita lupa untuk disiplin dengan diri kita sendiri, bukan? Iya Bu, saya harus mandiri dan disiplin mulai dari diri sendiri. Langkah apa selanjutnya yang akan saya lakukan adalah tidak boleh bangun kesiangan dan selalu mengingatkan diri sendiri untuk mandiri. Kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu ingin memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri dan disiplin Bu. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tentu saja nyaman Bu. Saya bangga dengan diri saya sendiri, bisa mandiri, bertanggung jawab dan disiplin.
Baiklah, kalau begitu kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bu. Baiklah, sekarang kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan. Untuk selanjutnya ke depannya, sebelum selesai pembelajaran ataupun proses belajar mengajar, kamu ingatkan dulu bahwa kita harus disiplin dalam kehidupan ini. Baik, Bu. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Iwanda. Saya adalah salah satu siswa dari SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin. Di sini saya ingin mengungkapkan perasaan saya setelah saya melakukan sebuah proyek. Proyek tersebut adalah proyek segitiga restitusi. Dalam proyek tersebut, saya mengambil pembelajaran bahwa setiap manusia harus memiliki sikap mandiri, disiplin, dan sikap bertanggung jawab. Kenapa kita harus memiliki ketiga sikap tersebut? Karena ketiga sikap tersebut memiliki dampak yang sangat besar di hidup kita. Seperti contohnya, kita sering bangun kesiangan dan setelah itu kita bangun tepat waktu. Tidak hanya itu, kita juga memiliki harga diri yang sangat tinggi. Sekian pendapat dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.